F1 sering disebut sebagai pinnacle of motorsport bukan tanpa alasan. Riset dan development yang dilakukan tim-tim F1 setiap tahunnya menghabiskan jutaan dolar untuk mengembangkan inovasi-inovasi yang dapat menguntungkan tim untuk bisa memenangkan kejuaraan dunia. Balapan di kasta tertinggi open wheel racing ini bukan berarti tanpa aturan. Ada banyak regulasi dan peraturan yang selalu diperbarui oleh FIA setiap tahunnya. Tapi, semua regulasi dari FIA tidak membuat tim-tim yang terlibat kehabisan akal untuk mengembangkan mobil mereka. Bahkan seringkali tim-tim yang terlibat mencari celah-celah atau loophole dari regulasi yang sudah ditetapkan, membuahkan inovasi-inovasi menarik, tapi tak jarang juga menjadikan desain-desain yang aneh dan kontroversial pada mobil. Biasanya inovasi desain ini cuma bertahan selama beberapa waktu, karena cepat atau lambat, FIA pasti akan melarangnya. Berikut adalah beberapa inovasi unik dan kontroversial yang pernah diterapkan di Formula One. FDAC pertama dikenalkan oleh McLaren di tahun 2010 pada McLaren MP425 mereka. Guna perangkat ini adalah untuk mengalirkan udara melalui serangkaian pipa ke sayap belakang agar mengurangi drag mobil dan menambah top speed. Untuk mengoperasikan FDAC, driver harus menutup pipa kecil dengan jari pada kokpit saat trek lurus. Ini menyebabkan teralihkannya aliran udara ke sayap belakang, mengurangi downforce, dan membuat mobil lebih cepat saat lurusan. Karena dinilai berhasil, sepanjang musim itu tim-tim yang lain pun memperhatikan dan mencoba membuat versi FDAC mereka sendiri. McLaren sebenarnya memberikan nama RW80 untuk inovasi ini, tapi sekarang lebih dikenal sebagai FDAC karena huruf F pada Vodafone yang pada saat itu menjadi sponsor McLaren berada tepat pada perangkat ini. FDAC akhirnya dilarang pada tahun berikutnya karena dianggap terlalu berbahaya untuk driver melepas satu tangan saat balapan. Engineer dan desainer mobil F1 nggak pernah kehabisan akal untuk mencari loophole pada regulasi FIA untuk menambah performa di mobil mereka. Pada tahun 1997, tim Tyrrell memperkenalkan X-Wing pada mobil Tyrrell 25 mereka. Fitur yang gunanya untuk mendapatkan tambahan downforce ini terbukti cukup berpengaruh. Pada saat itu, tim Tyrrell sedang mengalami masalah keuangan, dan X-Wing adalah solusi murah dan efektif dari tim itu. Tyrrell diperkirakan mendapatkan 5% ekstra downforce dari perangkat ini, dan tidak lama setelah itu, tim-tim yang lain seperti Jordan, Sauber, dan bahkan Ferrari juga ikut menggunakan X-Wing versi mereka masing-masing. Tapi perangkat Aero ini tidak bertahan lama, karena untuk musim 1999, FIA melarang mobil menggunakan X-Wing dengan alasan keamanan. Pada precision testing di sirkuit Catalunya, Lewis Hamilton kelihatan menggunakan perangkat baru di setirnya yang akhirnya kita tahu bernama DAS. DAS atau Dual Axis Steering adalah inovasi yang diterapkan tim Mercedes untuk mobil W11 mereka pada musim 2020. Dengan menarik atau mendorong setir, pembalap bisa mengatur sudut toe mobil. Ini sangat menguntungkan karena dengan sudut toe yang benar, mereka bisa mendapatkan top speed yang lebih saat lurusan dan handling yang lebih baik saat belokan. DAS juga berguna saat warm up lap. Dengan mengatur sudut toe, Mercedes bisa menghangatkan ban mereka ke suhu yang optimal dan juga mengurangi degradasi saat balapan. Karena banyak diprotes dari tim lain, akhirnya FIA memutuskan melarang penggunaan DAS di tahun 2021. Walaupun bukan benar-benar bahan bakar roket, tapi bahan bakar yang dipakai tim Brabham pada tahun 1983 ini bisa dibilang sama bahayanya. Inovasi ini dikembangkan oleh penyuplai mesin tim Brabham pada saat itu, BMW. Teknisi BMW menyadari adanya loophole pada regulasi bahan bakar FIA dan memanfaatkannya dengan mengembangkan bensin campuran yang bersifat lebih cepat terbakar untuk menambah performa jika dipasangkan oleh mesin mereka. Pada era ini, mobil F1 sedang menggunakan turbo, yang artinya dengan menggunakan bensin campuran ini, mereka bisa mengupgrade turbo mereka dan menghasilkan tenaga yang sangat besar. BMW mendapatkan tenaga sebesar 1300 HP dihasilkan dari mesin turbo yang hanya berkapasitas 1,5 liter. Walaupun campuran bensin ini berbahaya karena sangat mudah terbakar, tapi ini tidak menghentikan tim-tim yang lain untuk membuat campuran bahan bakar mereka sendiri. Bahan bakar roket ini pun terus digunakan selama beberapa tahun. Dan karena bahan bakar ini sangat boros, tim F1 harus mengisi jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan bahan bakar biasa, menyebabkan mobil mereka menjadi berat. Pada saat itu, solusinya adalah dengan meringankan mobil mereka. Tapi mobil yang ringan dengan mesin monster yang menghasilkan 1500 HP bukanlah kombinasi yang baik. Inovasi ini pun memakan korban di tahun 1986, saat Elio De Angelis kehilangan kontrol mobilnya dan menabrak dinding pembatas.
Elio pun langsung dievakuasi dari mobilnya yang terbakar. Sayangnya, dia meninggal di rumah sakit sehari setelahnya. Setelah kejadian ini, FIA pun memperketat regulasi bahan bakar yang dapat digunakan tim Formula One. Pada tahun 1976, Tyrrell memperkenalkan Tyrrell P34 mereka yang akan menjadi mobil F1 pertama dan terakhir yang menggunakan 6 roda. Desainer mobil ini sengaja menggunakan 4 roda kecil di bagian depan dan tidak menggunakan 2 roda besar yang konvensional. Tujuannya adalah untuk mendapatkan lebih banyak grip dan mengurangi drag mobil. Walaupun menarik melihat mobil F1 beroda 6, tapi sayangnya inovasi ini kurang berjalan sesuai rencana. 2 ban kecil yang menumpuk menyebabkan aliran udara untuk mendinginkan rem berkurang, karena itu mobil ini sering bermasalah pada bagian pengereman. Ditambah lagi, Goodyear yang pada saat itu menjadi pemasok ban Tyrrell kurang mengembangkan ban ukuran 10 inci tersebut, karena cuma tim Tyrrell yang menggunakannya. Mobil itu pun hanya bertahan selama setahun, dan penggunaan 6 roda dilarang di tahun berikutnya. Itu adalah 5 dari masih banyak lagi fitur dan inovasi menarik, aneh, dan unik yang pernah dipakai di Formula One. Inovasi-inovasi ini pun terus beradaptasi dengan bergantinya peraturan. Dan dengan peraturan yang masih terus selalu diganti, kedepannya kita pasti bakal melihat lagi tim-tim F1 mencari batas pada peraturan yang ada untuk menambah keuntungan tim mereka.